Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di perkuliahan online mata kuliah manajemen pemasaran. Baik rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan ke-14 ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni terkait bagaimana mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Jadi dalam suatu perusahaan ya, agar bisa establish, agar bisa survive untuk jangka panjang, ada beberapa konsep yang bisa diterapkan. Salah satunya yakni dengan konsep pemasaran holistik. Adapun beberapa cakupan pada topik ini ialah yang akan kita bahas, yakni konsep pemasaran holistik itu sendiri ya. Kemudian bagaimana menanggapi tren dalam praktik pemasaran yang kita kaitkan dengan pemasaran holistik, kemudian terkait dengan bagaimana konsep dari pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Oke rekan-rekan, pada dasarnya ya, dalam pemasaran holistik ini dari para ahli menganggap bahwasannya ini merupakan salah satu konsep dalam pemasaran yang bisa untuk mempertahankan perusahaan akan produk dan jasa yang diciptakan atau yang dihasilkan, di mana konsep pemasaran holistik ini didasarkan atas pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran ya, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari akan keluasan dan juga sifat saling ketergantungan. Jadi dalam suatu bagian ataupun beberapa elemen ataupun beberapa unsur yang ada dalam ini ya, praktek transaksi pemasaran itu mereka harus saling bekerja sama. Dari aktivitas-aktivitas setiap bagian itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, namun mereka harus bisa bekerja sama untuk menciptakan ini ya, hasil produk dan juga jasa yang sesuai dengan minat bagi para konsumen. Pastinya itu untuk menciptakan perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka panjang, di mana konsep ini merupakan konsep dari suatu pemasaran yang menggunakan pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas aktivitas pemasaran. Ya, seperti kita ketahui di sini ada gambar yang mendeskripsikan ya bahwasanya dalam pemasaran holistik ini mencakup 4 komponen ya atau dimensi. Nah, di mana keseluruhan ini saling terikat satu sama lain dan juga memiliki peran masing-masing, di mana tidak ada satu yang saling mendominasi, tetapi keempatnya harus bisa kita kombinasikan ya, sehingga bisa mencapai pada tujuan yang diinginkan untuk menjadi perusahaan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, ini teman-teman, nah diantaranya dari keempat elemen ataupun 4 komponen ini apa saja yang ada dalam pemasaran holistik, yaitu yang pertama ada internal marketing atau pemasaran internal, kemudian ada integrated marketing ya, pemasaran yang terintegrasi, kemudian yang ketiga ada relation, ada performance marketing yaitu pemasaran kinerja, dan juga relationship marketing, nah yakni pemasaran hubungan ya. Oke, di mana dari keempat komponen ini akan kita bahas satu persatu ya, 4 komponen terkait dalam konsep pemasaran holistik. Nah, yang pertama teman-teman sekalian yakni adalah pemasaran hubungan atau relationship marketing ya. Yang sebelumnya kita sudah pernah nih membahas terkait adanya manajemen hubungan pelanggan. Nah, kurang lebih seperti halnya ini yang ada dalam pemasaran hubungan, jadi terkait dengan ini ya, bagaimana dalam mengembangkan ya hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang dan organisasi yang dapat secara langsung
tidak ataupun tidak langsung gitu mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan. Jadi ada beberapa dari cakupan pemasaran hubungan ini yang memang baik itu secara langsung ataupun tidak langsung itu akan mempengaruhi keseluruhan dari konsep pemasaran, terutama terkait dengan pemasaran holistik. Nah, kemudian selanjutnya ya, komponen yang lain atau unsur yang lain dari pemasaran holistik ini adalah yakni pemasaran terintegrasi atau integrated marketing ya. Dimana yakni dalam konsep ini bagian ini ya merupakan bagian yang dapat merencanakan aktivitas pemasaran dan membentuk program pemasaran yang terintegrasi ya, saling berkaitan ya, bisa bekerja sama secara berkesinambungan gitu ya, terintegrasi penuh untuk menciptakan, ya, mengkomunikasikan dan juga menghantarkan nilai kepada pelanggan. Selanjutnya yang ketiga, komponen yang lain adalah pemasaran internal, atau internal marketing. Apa yang dimaksud dengan pemasaran internal, teman-teman sekalian? Yakni adalah dalam konsep ini ya, bagian pemasaran itu harus bisa memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang tepat, terutama manajemen senior. Jadi dari pihak internal perusahaan harus memahami peran dan juga tanggung jawab masing-masing, terutama pada bagian pemasaran tersebut yang memang secara langsung akan berkaitan dengan konsumen ataupun pelanggan. Nah, bagaimana agar produk ataupun jasa yang dihasilkan ini tersampaikan kepada pihak-pihak konsumen. Selanjutnya, komponen yang keempat ya, yakni adalah pemasaran kinerja atau performance marketing. Nah, di mana di sini dari pihak pemasaran itu harus dapat memahami tentang bagaimana pengembalian ya bagi bisnis dari aktivitas lain, ya, program pemasaran dan juga dari aktivitas-aktivitas tadi dan juga program pemasaran, kemudian dan serta harus bisa menjawab keprihatinan yang lebih luas dan juga pengaruh hukum, etika, sosial, dan lingkungan mereka. Jadi dari keempat komponen ini tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berjalan masing-masing, tetapi harus bisa berjalan berkesinambungan ya secara bersama-sama agar bisa mencapai tujuan awal dari pemasaran holistik, yakni adalah untuk menciptakan pemasaran dalam jangka panjang, pastinya untuk menciptakan laba ataupun keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan dalam mencapai konsumen ataupun target pelanggan yang telah dituju. Nah, mungkin ini sama seperti hanya gambar yang sebelumnya tadi ya. Adapun dari keempat komponen ini ya teman-teman, dari internal marketing atau pemasaran internal itu apa saja? Nah, bagian internal dari pemasaran itu apa saja? Yakni adalah cakupannya adalah marketing department pastinya ya, dari bagian pemasaran itu sendiri, orang-orang yang ada dalam bagian ataupun divisi ataupun unit pemasaran tersebut. Kemudian harus ada peran serta dari senior manajemen, atau manajemen senior atau manajemen puncak. Kemudian bagian-bagian yang lain pula ikut serta untuk mensukseskan konsep pemasaran yang diinginkan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan dari perusahaan. Dalam artian apa? Dari internal marketing ini keseluruhan ya orang-orang yang ada dalam perusahaan. Jadi semua karyawan, tidak hanya bagian pemasaran saja, dari keseluruhan karyawan yang ada pada perusahaan tersebut harus ikut serta menjadi ataupun harus ikut serta dalam mendukung transaksi jual beli ataupun konsep pemasaran yang diimplementasikan ataupun yang diterapkan perusahaan. Jadi masing-masing karyawan pun harus tahu nih tentang produk ataupun jasa yang dihasilkan perusahaan. Secara tidak langsung mereka akan membawa brand itu di lingkungan sekitar mereka. Misalkan suatu karyawan ya di produk A. Nah, untuk mengenalkan kepada konsumen pasti dia tidak hanya dari bagian pemasaran saja ya.
saat misalkan bagian yang lain dari bagian SDM, dia sebagai karyawan di produk A. Nah, ketika dia mungkin bersosialisasi dengan orang-orang sekitar di luar kantornya, ya, secara tidak langsung harus ikut serta untuk memasarkan ini. Saya saat ini ya sebagai karyawan di perusahaan ini yang menciptakan, yang menghasilkan produk A. Nah, apakah itu bisa menjangkau konsumen secara langsung? Tentu saja bisa menjadi faktor penentu keberhasilan konsep dari pemasaran yang telah diterapkan. Jadi keikutsertaan dari keseluruhan karyawan ini dapat mempengaruhi kesuksesan pada konsep-konsep pemasaran yang diinginkan ataupun yang diterapkan, terutama dalam pemasaran holistik. Nah, jadi yang ikut serta dalam memasarkan ataupun yang menjadi brand ya, branding dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan itu tidak hanya dari pihak pemasaran saja, namun bagian-bagian yang lain yang pastinya dari pihak internal perusahaan juga harus ikut serta untuk menjadi pendukung ya untuk memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua ya ataupun yang lain yakni adalah integrated marketing. Nah, tadi ya pemasaran yang terintegrasi, apa saja atau siapa saja ataupun apa yang menjadi cakupan pada integrated marketing ini, diantaranya dari segi komunikasi ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dalam bidang-bidang bisnis ya, bagaimana etika komunikasi dengan para pelanggan, etika komunikasi dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan produk dan juga servisnya, pasti ya terkait dengan apa yang dihasilkan atau yang diciptakan oleh perusahaan atau merek tertentu. Nah, kemudian terkait dengan channel, saluran dari distribusi ataukah orang-orang yang berkaitan dengan proses produksi dan juga penyampaian kepada para konsumen. Itu selanjutnya yang lain, yang ketiga adalah performance marketing ya atau pemasaran kinerja. Nah, di antaranya seperti apa saja, yakni ada sales revenue ya, ada dari bagian penjualan apapun hasil yang diinginkan, kemudian brand dan juga customer equity ya, ekuitas dari pelayanannya ataukah dari mereknya ya, kemudian dari etikanya ya, kemudian environment ataupun lingkungan. Nah, jadi dari pihak perusahaan pun juga harus memahami strategi-strategi dalam menganalisa lingkungan yang ada. Mungkin sebelumnya sudah kita bahas pula ya, bagaimana menanggapi perubahan-perubahan lingkungan yang ada di sekitar, baik itu lingkungan mikro yang berkaitan langsung dengan perusahaan, orang-orang yang ada di paling dekat dengan perusahaan ya, ataupun lingkungan makro begitu. Kemudian yang lainnya dari segi legal atau regulasi atau peraturan-peraturan yang ada, terutama dari pihak pemerintah begitu ya. Kemudian community ya, kelompok-kelompok ataupun kekuatan yang ada pada pihak internal dari perusahaan tersebut ini merupakan beberapa ya unsur yang bisa mempengaruhi bagaimana pemasaran itu menciptakan kinerja yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, tadi terkait dengan relationship marketing ya ataupun pemasaran hubungan, nah, yakni adalah diantaranya yang berkaitan dengan para konsumen, yakni adalah customernya, pelanggannya, kemudian ada channelnya, yakni adalah salurannya, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para konsumen, kemudian partner ataupun rekan kerja sama. Jika kita ataupun perusahaan kita itu adalah perusahaan yang menciptakan barang, pasti kita akan kerjasama dengan pihak pemasok, yakni yang mensupport bahan-bahan untuk mendukung dalam penciptaan produk ataupun jasa. Nah, itu diantaranya ya rekan-rekan sekalian tentang apa saja ya yang mencakup dari komponen pemasaran holistik. Dari keempat komponen itu memiliki cakupan-cakupan tersendiri pada unsur-unsur di setiap komponen, entah itu dari internal marketing kah, ataukah dari integrated marketing, ataukah dari performance marketing, ataukah dari relationship marketing. Keseluruhan ini harus saling berkaitan, saling bekerja sama untuk menciptakan pemasaran yang bisa menjangkau para konsumen dan juga pelanggan dalam jangka
panjang. Tentunya tujuannya adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan juga untuk mengenalkan produk-produk yang kita hasilkan untuk mencapai tujuan akhir, yakni mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kemudian terkait setelah kita paham betul tentang pemasaran holistik ya, hal ini berkaitan dengan adanya tren ya, ataupun perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya, terutama di era global seperti halnya saat ini, di mana tren tersebut bisa kita praktekkan dalam pemasaran yang kita implementasikan begitu. Tren dalam praktik pemasaran. Jadi biasanya beberapa pengimplementasian atau pelaksanaan dari konsep pemasaran holistik tadi diantaranya adalah kita bisa melakukan yakni rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang ini adalah penciptaan produk baru ataukah kita merubah sedikit dari produk yang telah ada. Misalkan perusahaan kita ini menciptakan produk ya, tapi ternyata produk ini kurang laku di pasaran. Nah, kita rekayasa ulang mungkin dengan bahan yang sama tapi adanya sedikit modifikasi dan juga inovasi. Apakah ini bisa menimbulkan minat bagi para konsumen? Maka bisa dengan melakukan atau melaksanakan rekayasa ulang. Kemudian adanya outsourcing atau alih daya ya, di mana orang-orang ataupun pihak internal itu bisa diberlakukan outsourcing ya, untuk bisa menekankan efisiensi bagi perusahaan. Jika efisiensi ini bisa diminimalkan ya dari segi dana anggaran, maka kita pun akan mempermudah ataupun anggaran untuk strategi-strategi pemasaran pun bisa kita alokasikan lebih banyak. Maka bisa dengan menggunakan outsourcing ya pada pengelolaan sumber daya yang ada atau sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Kemudian penetapan tolak ukur, bagaimana rancangan ataupun strategi yang kita inginkan yang sudah diukur, apakah kita menginginkan pendapatan yang maksimal ataukah hanya cukup saja, yang mana terkait dengan adanya persaingan dalam dunia bisnis. Kemudian yang lain, kemitraan dengan pemasok, pasti ya tidak bisa lepas dari pemasok, bahwasanya suatu perusahaan itu pasti dia akan ada kerjasama dengan pihak pemasok ya, entah itu dalam kerjasama yakni bahan bakunya kah, ataukah mungkin support pada fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, ataupun sekedar dari bahan pengemasan. Nah, itu pun tidak lepas dari adanya kemitraan ataupun kerjasama dengan pihak pemasok. Kemudian yang lainnya apa? Yakni ada kemitraan dengan pelanggan, pasti ya, karena konsep mungkin sebelumnya juga kita sudah membahas ya, dari mungkin badan yang tradisional itu ya, kemudian dirubah menjadi lebih modern. Jika tradisional itu memprioritaskan manajemen puncak pada piramidanya, namun pada konsep saat ini yang ada di atas nih adalah para pelanggan. Yang menjadi prioritas itu adalah pelanggan. Jadi pelanggan bisa kita rekrut ataupun bisa kita alihkan menjadi mitra kita ataupun rekan bisnis kita. Misalkan kita menciptakan agen ya, menjadi kerjasama dengan agen dari para pelanggan itu, kemudian kita bentuk agen. Ataukah mungkin yang saat ini mudah reseller ya, dari para pelanggan ya, mereka jika mau menjadi reseller kita, nah itu sangat mudah, nanti kita bisa memasarkan kepada konsumen-konsumen yang lainnya, terutama konsumen baru. Nah, tanpa konsep pemasaran langsung ataupun implementasi pemasaran langsung dari kita, tetapi dari pihak-pihak mungkin agen ataukah reseller itu bisa menjangkau para konsumen baru, terutama yang belum mengetahui produk dan jasa yang kita hasilkan. Kemudian selanjutnya yakni bisa dengan melakukan merger ya, atau penggabungan dari beberapa perusahaan ya dengan produk yang sama. Mungkin beberapa perusahaan tadi menjadi pesaing nih karena menciptakan produk yang sama, hanya berbeda mereknya gitu kan. Nah, namun bisa
diterapkan yakni dengan melakukan merger. Di sini akan bisa menciptakan kekuatan yang baru, pastinya kekuatan yang lebih besar ya. Nah, untuk bisa menguasai pasar. Selanjutnya mungkin melakukan globalisasi, yakni penyesuaian ya untuk bisa ekspansi atau perluasan pasar sasaran kita ya, untuk mengenalkan kepada para pelanggan terkait dengan produk dan juga jasa yang kita hasilkan. Selanjutnya yakni adalah mendatarkan atau meringkas. Nah, jadi dalam struktural organisasi ya agar kita bisa lebih fleksibel, apalagi saat ini ya harus lebih efisien, tidak perlu terlalu formal ataukah mungkin tidak perlu struktural itu terlalu panjang gitu ya, disesuaikan dengan sumber daya yang dibutuhkan ataupun disesuaikan dengan produk yang kita ciptakan atau yang kita hasilkan, maka bisa kita ringkas lagi dari segi struktural pada organisasi tersebut. Kemudian memfokuskan, nah fokus kita ini pada apa, tujuan yang kita inginkan apa, apakah fokus pada pelanggan ataukah fokus kepada pesaing. Kemudian yang lain apa, fokus pada harga, fokus pada kualitas, ataukah fokus pada lain, dan lain sebagainya. Jadi harus memiliki strategi yang lebih fokus agar kita bisa mencapai pasar sasaran yang kita inginkan. Nah, kemudian yang lain adalah dengan mempercepat. Nah, segala sesuatu jika bisa kita kerjakan dengan cepat ya, entah itu dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran yang diinginkan, ataukah mungkin proses produksi, itu harus bisa kita beradaptasi ya dengan cepat, terutama pada era persaingan yang lebih ketat seperti ini. Kemudian memberdayakan ya, jadi teman-teman sekalian, ini diantaranya tren dalam praktik pemasaran. Beberapa perusahaan menerapkan praktek-praktek pemasaran itu yang lebih fleksibel. Ketika melihat bahwasanya di situ ada peluang bisnis yang besar, maka bisa segera diambil kebijakan untuk strategi-strategi selanjutnya. Hal ini apa? Untuk menekankan bahwasanya perusahaan agar bisa establish, agar bisa survive ya, agar bisa bertahan dalam guncangan globalisasi. Nah, terutama dalam tren-tren bisnis yang penuh dengan kompetitif ya, penuh dengan persaingan, maka harus bisa beradaptasi secara tepat, menyesuaikan dengan perubahan dan juga perkembangan yang ada. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan adanya. Nah, salah satu dari bentuk pemasaran holistik itu adalah pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, mungkin rekan-rekan sekalian sudah tahu ya, atau mungkin sudah sering mendengar dan juga bahkan mengenal nih terkait dengan adanya perusahaan itu membuat suatu bentuk pemasaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti CSR ya, Corporate Social Responsibility. Itu adalah bentuk dari konsep pemasaran ya untuk menciptakan pelanggan jangka panjang ya, dengan bentuk pemberian karena ini adalah targetnya adalah bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar, di mana dari konsep pemasaran ini perannya adalah di mana perusahaan yang dapat memperhatikan lingkungan akan menghasilkan solusi yang lebih memuaskan ya untuk menghadapi kekhawatiran masyarakat serta meningkatkan citra dan laba perusahaan. Ya, walaupun di sini disisipkan yaitu bentuk-bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat lingkungan sekitarnya ataukah dengan pemberian bantuan ya, ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial terhadap terutama bagi lingkungan sekitar perusahaan ya, yang dekat dengan misalkan pabriknya ya, yang dekat dengan limbah sampah dari pabriknya, itu kita harus bisa menyesuaikan, dalam artian kita pun juga harus peduli peka terhadap dampak yang kita hasilkan dari produk-produk tersebut ya. Jika ada limbah ya pastinya itu kan nanti akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya yang paling dekat dengan perusahaan ataupun pabrik gitu ya. Nah, mengapa kita harus peduli atau mengapa suatu perusahaan itu harus peduli akan hal tersebut? Nah, pastinya ya untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan ya, agar orang-orang itu mengenalnya itu adalah nilai yang baik dari perusahaan. Nah, ketika perusahaan memiliki citra yang baik, maka
para pelanggan pun menilai bahwasanya produk yang dihasilkan pun juga memiliki kualitas yang baik, memiliki nilai yang baik. Nah, memiliki citra produk yang baik pula gitu. Jadi diantaranya perannya adalah bisa memberdayakan masyarakat sekitar atas apa dampak-dampak negatif yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, diantaranya yakni cakupan dari konsep pemasaran yang bertanggung jawab sosial ini adalah terkait dengan perilaku legal ya, agar kita ini diakui bahwasanya perusahaan tidak hanya memproduksi ataupun menghasilkan produk dan jasa saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar gitu. Kemudian yang kedua, perilaku etis ya, pasti ya, dalam etika etika dalam memproduksi ataupun etika komunikasi bagi perusahaan itu kan dia harus peduli terhadap masyarakat sekitarnya, tidak hanya selalu fokus pada keuntungan yang ingin diperoleh, tetapi kita juga harus mempedulikan ataupun peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama yang terkena dampak langsung ya atas hal-hal negatif dari hasil yang kita ciptakan tadi. Kemudian yang ketiga yakni perilaku tanggung jawab sosial. Nah, pastinya dari keseluruhan ini merupakan konsep pemasaran ya yang bisa menghasilkan kepuasan bagi para pelanggan ataupun konsumen, sehingga dari bentuk kekhawatiran itu yang mungkin pertama adalah merasa khawatir ya akan produk itu, namun beriringnya waktu karena kita sudah bisa meng-create atau menciptakan citra yang baik bagi pandangan ataupun terhadap pandangan konsumen ini, maka mereka pun akan dengan mudah untuk bisa mengkonsumsi ya produk ataupun jasa yang kita ciptakan. Kemudian jika berbicara tentang pemasaran yang bertanggung jawab sosial itu, contohnya apa? Contohnya bagaimana? Di antara yang mudah ya, ini rekan-rekan sekalian saya ambil contoh yang mungkin sudah sangat familiar ya di dalam kehidupan kita, yakni dari perusahaan The Body Shop ya, yakni perusahaan kosmetik ya yang terkenal dengan produk-produknya yang menggunakan zat herbal. Jadi dari segi alaminya ya, dari bahan-bahannya saja dia sudah peduli terhadap lingkungan. Nah, yakni menggunakan konsep green economy ya, dengan memperhatikan bahan-bahan yang baik, yang alami. Nah, di mana The Body Shop ini telah melakukan inovasi dalam mendukung ramah lingkungan. Yakni apa? Yaitu mengembangkan solar panel terbesar di dunia yang terletak di Inggris. Nah, jadi bentuk-bentuk kepedulian ini mereka tidak hanya fokus atau targetnya adalah untuk menghasilkan produk saja, tetapi peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya agar tidak menciptakan limbah yang lebih besar ya. Maka dari limbah itu bisa diolah lagi menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain, misalkan yakni adalah dari PT HM Sampurna Tbk, di mana salah satu perusahaan ini merupakan perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya. Kita sudah tidak asing lagi gitu ya. Dari PT Sampurna ini merupakan salah satu dari perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Walaupun menciptakan produk rokok, tapi mereka tetap peka, tetap peduli terhadap masyarakat sekitar. Apa saja program tanggung jawab sosial dari PT HM Sampurna ini ya, sangat beragam ya. Yang pertama yakni ada penanggulangan bencana dari bentuk sosialnya, jadi peduli terhadap lingkungan ya yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua pula yakni adalah ada dalam bidang pendidikan, mungkin pemberian beasiswa, pemberian dana pendidikan ya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari segi sosial saja, namun memperhatikan pada aspek-aspek pendidikan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian yang ketiga, contohnya yang lain yakni adalah dengan pemberdayaan ekonomi dari masyarakat itu.
Nah, jadi mungkin ini kita bisa lihat ya contohnya dari PT Sampurna ini, walaupun bergerak di bidang industri rokok yang menghasilkan rokok gitu ya, tetapi mereka pun tetap peduli. Dari bidang pendidikan itu pun juga dipedulikan, dari bidang sosial juga diperhatikan, dari bidang ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pun juga dipedulikan. Nah, penanggulangan bencana ini merupakan bentuk kepedulian sosial ya. Nah, dimana ketika masyarakat di sekitarnya itu membutuhkan bantuan ya untuk penanganan lebih khusus, maka mereka pun bergerak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Kemudian yang kedua, pendidikan. Dari segi pendidikan dengan pemberian dana beasiswa misalnya ataupun dana pendidikan yang lain yang mengarah pada peningkatan SDM masyarakat begitu. Jadi sumbangsihnya ini sangat besar dari PT Sampurna. Kemudian yang ketiga, dari segi ekonomi, yakni memberdayakan ekonomi masyarakat, entah itu pemberian bantuan mungkin dari modal kah, ataukah mungkin dari benih-benih yang bisa ditanam dan diberdayakan untuk masyarakat sekitarnya, melihat dari potensi-potensi bisnis yang ada di sekitar. Begitu. Nah, jadi pastinya ya dari pemanfaatan konsep pemasaran seperti ini, yakni pemasaran holistik ya, yang berkaitan dengan ataupun diimplementasikan dalam bentuk pemasaran yang bertanggung jawab terhadap sosial, yakni yang biasa kita sebut ya dengan mudah itu adalah dalam bentuk CSR, Corporate Social Responsibility. Ini sangat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Selain ya untuk menciptakan citra bagi perusahaan ya agar bisa dikenal baik ya, tidak hanya dari segi negatifnya, tetapi citra baik bagi perusahaan yang pastinya untuk menciptakan nilai-nilai yang positif bagi pelanggan, pastinya nanti dalam jangka panjang akan secara terus-menerus berangsur-angsur bisa meningkatkan laba bagi perusahaan. Walaupun misalnya ini dengan pemberian dana pendidikan. Nah, dana pendidikan yang dikeluarkan itu berapa? Nah, pasti nanti justru yang kembali dari profit yang didapatkan untuk perusahaan itu bisa saja 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan lebih gitu ya untuk laba yang dihasilkan. Karena citra perusahaan ini ya nantinya pun akan mendorong para konsumen ya atau para pelanggan itu mau untuk mengkonsumsi produk yang kita ciptakan itu, karena sudah melihat potensinya bahwasanya perusahaan ini tidak hanya menginginkan laba saja, tetapi peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini adalah nilai ya yang tidak bisa diciptakan secara langsung, tetapi harus dengan beberapa bentuk-bentuk dari kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan sosial yang diimplementasikan ataupun yang dilaksanakan secara langsung dan juga dilihat oleh para konsumen yang akan kepekaan terhadap produk dan juga jasa yang dihasilkan. Begitu rekan-rekan sekalian, mungkin teman-teman sekalian bisa mencari contoh yang lain atau mungkin di sekitar kita pun juga banyak ya, dan hampir di seluruh perusahaan besar ya, agar dia bisa bertahan dalam dunia ataupun dalam globalisasi dan juga dalam dunia bisnis yang sangat ketat ini, adanya persaingan yang sangat ketat ini ya, pastinya keseluruhan dari perusahaan itu mau tidak mau harus bisa menciptakan strategi pemasaran holistik ini ya, yang mengarah pada konsep pemasaran yang bertanggung jawab pada sosial. Nah, banyak sekali ya, hampir seluruh atau hampir mayoritas perusahaan yang besar itu menerapkan akan hal ini, yakni bentuk kepedulian dengan CSR tadi yang saya sampaikan, namun mungkin bentuk-bentuknya sangat beragam. Ada yang dalam bidang sosial saja, ataukah ada yang dalam bidang pendidikan saja, ataukah ada yang dalam bisnis saja ataupun ekonomi saja, itu terkait dari kebijakan perusahaan apa yang ingin diterapkan ataupun apa strategi yang lebih dekat agar bisa mencapai pasar sasaran bagi para konsumen. Nah, untuk menciptakan nilai
tadi citra perusahaan ya, untuk menyampaikan nilai itu kepada para konsumen ataupun pelanggan. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, manfaatnya ya tentu banyak sekali ya, jika kita lihat di sini, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, entah ini walaupun masuk ke dalam ranah manfaat bagi perusahaan, tetapi kesejahteraan sosial itu pun berkaitan langsung. Jika masyarakat sejahtera ya, pasti mereka pun akan mempengaruhi daya beli ya kan masyarakat, kemudian menciptakan positioning merek yang berbeda ya, agar bisa dikenal lebih dekat oleh para pelanggan ataupun konsumen ya. Kemudian membangun ikatan konsumen yang kuat. Nah, pasti ketika dihadapkan dengan adanya tanggung jawab sosial, maka di situ konsumen pun akan lebih dekat dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian memajukan citra publik perusahaan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian menciptakan etikat yang baik. Nah, dari adanya etika-etika, entah itu merupakan etika komunikasi bisnis dari pihak perusahaan kepada para konsumen, ataupun etika-etika dalam produksi dan juga etika yang lainnya. Kemudian mendorong dan juga memicu moral internal karyawan ya, jadi saling peka dan juga harus bisa memahami masyarakat yang ada di sekitarnya, peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian mendorong penjualan pastinya, kemudian juga meningkatkan nilai pasar perusahaan. Jadi dari sekian manfaat ini ya, ternyata manfaatnya sangat positif bagi perusahaan, yang berdampak besar bagi perusahaan ya. Tidak hanya untuk meng-create ataupun tidak hanya untuk menciptakan laba bagi perusahaan atau mendapatkan keuntungan saja, tidak, tetapi secara tidak langsung itu banyak sekali manfaatnya, entah itu dari dari segi karyawan itu bisa meningkatkan kepekaan mereka, kepedulian terhadap masyarakat, kemudian mensejahterakan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sangat beragam dan juga sangat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Begitu teman-teman sekalian terkait dengan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang pemasaran holistik untuk jangka panjang. Ini merupakan salah satu konsep dari pemasaran ya, agar suatu perusahaan itu tetap bisa survive, bertahan di dalam ataupun di tanah goncangan globalisasi seperti halnya saat ini. Dengan menghadapi persaingan-persaingan yang ada, maka harus bisa menciptakan strategi pemasaran yang lebih baik, terutama terkait dengan kepedulian ataupun tanggung jawab terhadap sosial. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga rekan-rekan sekalian bisa memahami dengan baik dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.